apa namanya seperti saat ini mungkin di negara Eropa itu sudah banyak sekali memanfaatkan yang namanya PLTS ini, sedangkan di Indonesia itu masih dalam tahap perkembangan. Jadi jangan sampai seperti apa yang terjadi dengan industri kendaraan otomotif kita seperti mobil itu kita sudah menurut historinya kita tertinggal mungkin sekitar 30 sampai 50 tahun dibandingkan negara-negara maju yang lebih dulu menciptakan atau membangun mobil. Bahkan sampai sekarang pun Indonesia belum dapat menciptakan kendaraan mobil. Nah, ini jangan sampai terjadi di PLTS. Untuk itu tugas Kadin untuk sosialisasi dari awal pemanfaatan ini jangan sampai di bidang energi baru terbarukan ini Indonesia juga tertinggal. Oke, kemudian dasar hukum memanfaatkan PLTS. Jadi sehubungan dengan adanya PLTS ini, pemerintah melandasi untuk legalisasi pembangunan PLTS ini. Jadi mungkin sekilas saja karena waktunya saya nggak banyak. Jadi pertama adalah munculnya peraturan SDM 49 tahun 2018 ini tentang penggunaan sistem PLTS atap yang terhubung dengan jaringan PLN. Jadi pemerintah mengatur bagaimana prosedurnya, bagaimana izin-izinnya gitu loh. Terus bagaimana cara sampai bagaimana merangkai alat itu sehingga tidak menimbulkan bahaya, dan itu semua dituangkan dalam peraturan Menteri SDM 49. Kemudian peraturan ini diperbarui dengan peraturan Menteri SDM yang terbaru yaitu nomor 26 tahun 2001. Jadi kalau yang tahun 49 tadi diantaranya juga mengatur kalau misalnya kita produksi listrik dari panel surya itu berapa persen sih nilai yang akan dihargai oleh PLN itu, jadi diatur di sini. Kalau SDM nomor 49 tahun 2018 itu hasil dari PLTS sisa pemakaian rumah tangga kemudian yang diekspor ke PLN itu hanya dihargai 60% ya. Kemudian kalau peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2021 itu menyatakan bahwa 100% listrik kita yang diekspor ke PLN itu akan dinilai. Jadi ada peningkatan. Jadi kalau yang tahun 2018 itu 60%, maka tahun 2001 ini kita sudah 100%. Itu yang pokok. Tapi masih ada peraturan-peraturan tambahan yang lain yang mungkin kita tidak akan bahas di sini. Kemudian yang berkaitan dengan target pemerintah itu tahun 2025 itu 23% atau sekitar 3,6 gigawatt kebutuhan listrik di Indonesia itu targetnya akan disuplai oleh PLTS. Jadi lumayan cukup besar ya. Jadi 23% tahun 2025 itu targetnya akan disuplai oleh PLTS. Mungkin sedikit itu dasar hukum dari pemanfaatan PLTS. Dan sampai saat ini itu kapasitas terpasang baru mencapai 54 megawatt. Jadi sebenarnya cukup jauh sekali dari target, ya kan? Jauh sekali dari target. Karena juga implementasi di lapangan tidak semudah itu, karena juga ya terus terang aja ada suplai PLN itu sudah sekarang kondisi sudah oversupply. Jadi kalau misalkan itu ada panel surya sudah ya mungkin PLN juga akan rugi ya.
Oke, sekarang selanjutnya adalah komponen utama dari panel surya. Panel surya atau panel surya itu adalah mengubah energi matahari menjadi listrik dengan tegangan DC. Ini jadi penyusun utama ya Pak. Jadi yang perlu diperhatikan adalah saat pemilihan panel surya itu adalah kapasitas panel surya atau watt peak, kemudian tegangan output, tegangan output dari panel surya tersebut, kemudian juga arus. Kemudian yang lebih penting saat kita memasang panel surya, itu panel surya ditempatkan di atas atap rumah atau di atas ataupun di permukaan yang terbuka, itu dengan kemiringan 10 derajat Celcius ke utara. Karena posisi bumi kita itu di sebelah selatan dari Khatulistiwa. Jadi panel surya itu sebaiknya diposisikan di atap rumah atau di tempat terbuka dengan kemiringan menghadap utara itu sekitar 10 derajat. Ya. Kemudian peletakan panel surya apabila itu di atap rumah itu kurang lebih, atau di atap cor misalnya, itu kurang lebih sekitar 30 cm di atap. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi panas atap yang memantul ke panel surya. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah panel surya tidak boleh tertutup semua atau sebagian oleh pohon, gedung, dan penghalang lain. Jadi kalau Bapak membangun panel surya, itu tempatnya harus benar-benar terbuka dari pagi sampai sore. Jangan sampai kena tertutup oleh pohon atau tertutup oleh bangunan tetangga sebelah, misalnya ada bangunan loteng dan seperti itu, Pak. Jadi harus benar-benar terbuka karena itu mengurangi kinerja dari panel surya. Sorry. Oke, ini adalah gambar panel surya, dan panel surya sendiri juga ada dua macam ya, ada yang polikristalin dan kristalin. Jadi pemilihannya juga harus benar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di balik panel surya itu ada spesifikasi seperti di atas ya, berarti ingin membangun atau ingin membuat pembangkit listrik tenaga surya itu berapa watt. Terus kemudian disesuaikan dengan berapa watt panel yang harus kita sediakan, kemudian berapa voltasenya, kemudian berapa ampernya. Kira-kira seperti itu untuk panel surya. Nah, kemudian peletakannya, contoh-contohnya seperti ini. Ini hanya ilustrasi saja ya. Ini sekarang dengan berkembangnya zaman, panel surya itu sudah penataannya sudah cukup bagus, artistik, dan juga multifungsi. Bisa seperti ini, juga bisa biasanya dipakai untuk carport. Jadi rumah-rumah itu di carportnya itu sekarang sudah bisa dibangun panel surya. Jadi selain dia sebagai atap, carport juga sebagai penahan panas atau hujan. Pembelajaran. Iya. Halo? Oke, kemudian yang kedua adalah inverter. Inverter ini adalah bagian terpenting juga dari bagian dari panel surya, yaitu yang berfungsi untuk mengubah tegangan DC dari panel surya itu menjadi tegangan AC 220 yang bisa dipergunakan untuk kebutuhan rumah. Yang diperhatikan adalah ini adalah pemilihan inverter sistem on grid atau off grid, kemudian bentuk tegangan yang dihasilkan PSW atau bukan. PSW itu artinya pure sinus wave, artinya bahwa tegangannya itu benar-benar sinus. Jadi
jadi tidak merusak peralatan elektronik kita. Kemudian yang lainnya adalah KW, ya, kapasitas atau arus juga. Ya, ini contoh dari salah satu contoh dari inverter, salah satu bentuk inverter. Jadi bentuk inverter itu inverter input 12 volt, kemudian 750 watt non PSW, jadi apa namanya pure sine wave, jadi bukan sinus murni. Yang ketiga adalah solar charger control. Jadi solar charger control itu fungsinya adalah dia mengatur output dari panel surya sebelum masuk ke inverter, karena output dari panel surya itu tegangannya naik turun, artinya tegangan naik turun dan juga ampernya naik turun. Nah, fungsi dari solar charger control ini adalah menstabilkan tegangan output, ya, menstabilkan tegangan output. Oke, selanjutnya baterai penyimpan. Dalam rangkaian PLTS, sistem off grid itu dibutuhkan baterai sebagai penyimpan arus listrik dari panel surya. Ya, yang perlu diperhatikan di dalam pemilihan ini adalah kapasitas baterai, yaitu AH, karena besar kecilnya arus listrik yang disimpan di baterai itu tergantung dari ampere hour ini. Kemudian yang kedua adalah tegangan baterai disesuaikan dengan input baterai. Tegangannya bisa 12 volt, 24 volt, 48 dan dan seterusnya. Kemudian jenis baterai juga mempengaruhi. Jenis baterai itu adalah seperti litium dan FRLA. Ya, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Oke, selanjutnya adalah komponen pendukung dari ya, yang pertama adalah panel box. Panel box ini adalah sebagai tempat untuk menyusun pendukung seperti MCB, kemudian arrester, kemudian juga timer dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua adalah DC MCB dan AC MCB. Jadi DC MCB difungsikan adalah jadi setelah tegangan listrik keluar dari panel surya itu harus dilewatkan ke DC MCB. DC MCB ini tujuannya sebagai pengaman apabila terjadi korslet, baik itu dari panel suryanya sendiri atau dari inverter. Jika terjadi apa-apa di baterai. Jadi terjadi apa-apa dia akan memutus hubungan. Kemudian kalau AC MCB itu digunakan di output inverter. Jadi output inverter harus AC 12 volt sebelum didistribusikan ke peralatan rumah tangga, itu harus ada AC MCB. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya adalah konektor kabel panel. Jadi setiap sambungan dari kabel panel surya itu harus menggunakan konektor kabel panel. Dalam hal ini yang saya contohkan adalah MC4. Karena apa? Karena konektor itu harus benar-benar kuat, jadi tidak boleh terjadi istilahnya ngefong, ya. Jadi tidak boleh ngefong, makanya dia menggunakan konektor kabel panel surya jenis MC4 yang khusus untuk kabel panel surya. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya adalah kabel NYM 2x6 mm. Ya, seyogyanya menggunakan kabel dengan diameter yang agak besar karena biasanya arus yang keluar dari panel surya itu cukup besar.
Selanjutnya adalah arrestor. Arrestor ini adalah untuk sebagai anti petir ya, anti petir. Jadi dia bekerja membuang arus ke ground pada saat terjadi petir. Pada saat ledakan petir Pak Heri, mohon izin Pak Heri. Ya. Suaranya agak bisa lebih keras dikit sama agak kresek-kresek ya ini tadi ya. Dari tadi kresek-kresek soalnya Pak. Mungkin headsetnya mungkin agak dibetulkan Pak Heri. Biar terdengar jelas. Robi. Ya, silakan Pak. Maaf, nggak keluar Pak suaranya. Halo. Halo Mas Robi. Ya, ya. Masih belum terdengar, Pak. Belum. Halo. Ya, jelas, Pak. Oke, selanjutnya adalah display. Display ini untuk menampilkan hasil dari panel surya. Jadi ada voltmeter, di situ ada ampere, ada volt. Kemudian kalau dia ada beban, dia voltmeternya akan keluar angka. Ini pendukung-pendukungnya. Dan ini adalah mounting. Mounting ini adalah untuk yang memegang panel surya di atap genteng ataupun di lahan cor-cor. Oke, kemudian saya masuk ke rangkaian PLTS sistem. Ada 2 sistem di sini sebenarnya masih ada lagi untuk hybrid ya. Ini saya bahas untuk rangkaian PLTS sistem off grid dan on grid. Jadi off grid ada rangkaian PLTS yang menghasilkan energi listrik secara mandiri. Artinya apa? Dia bisa digunakan tanpa connect ke PLN. Jadi misalkan dipakai di rumah-rumah tertentu, di rumah-rumah misalkan yang jauh dari PLN, atau di tambak-tambak udang, atau di persawahan yang tidak ada PLN, itu menggunakan sistem off grid. Jadi dia arus hasil dari panel surya itu arusnya disimpan di baterai. Dia menggunakan baterai, kemudian dari baterai itu untuk menjalankan inverter, kemudian inverter itu untuk menjalankan peralatan misalnya kincir atau pompa dan sebagainya. Jadi itu sifatnya mandiri. Nah, jadi rangkaian off grid ini seperti ini. Jadi ini panel surya. Jadi ini panel surya, kemudian sebelum ini kabel konektor MC, dan sebelumnya sebenarnya di sini ada pengaman DC. Jadi supaya misalnya terjadi short di panel ini, di sini ada pengaman DC. Jadi tidak sampai merusak solar charger control, tapi dia sudah putus di sini. Nah, output dari solar charger control, jadi listrik dari panel surya. Seperti saya bilang tadi, listrik keluaran panel surya itu tidak stabil. Karena apa? Karena sinar matahari kadang-kadang redup, kadang-kadang mendung, ya kadang-kadang sinarnya terik. Itu oleh SCC ini dia dibuat stabil tegangannya ya. Jadi tegangan di sini stabil. Interupsi Pak. Ya nggih, monggo. Mohon mungkin langsung aja ke mic-nya di laptop Pak, lebih jelas barangkali. Oh gitu ya. Mohon maaf, tak putus ya Pak ya. Sebentar. Kan kemerotok tadi. Iya, iya. Ini masih kemerotok Pak? Masih Pak? Pak, bagus. Oh iya, ini agak apa namanya? Apa laptopnya? Bukan ininya apa? Gini masih bagus. Merosok. Pak, dites dulu Pak, 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Halo. Oke, coba saya pakai laptop aja ya, Pak ya. Oh, bukan laptop Pak ini tadi, Pak. Halo, gini gimana, Pak? Jelas, Pak? Enggak, tadi bukan laptop, Pak. Hah? Tadi pakai apa itu? Halo. Ini Pak Heri pakai headset ini Pak Ari. Oh ya. Kemungkinan ada trouble di headsetnya ya. Anu, lost kontak itu. Halo. Halo. Belum terdengar Pak Heri. Terdengar, Pak? Sudah, ini terdengar. Ya, oke, ya. Tapi masih kemeresek ini Pak Heri. Kemeresek. Kalau tidak pakai, coba nggak pakai headset Pak Heri, langsung pakai laptop. Ini gimana, Mas? Ah, jelas Pak. Jelas ya? Ah, bagus. Oke, ya udah. Jadi fungsi dari SCC itu adalah menstabilkan listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Jadi keluar dari SCC ini dia masuk ke baterai. Jadi dia ngecas baterai. Ya, kemudian ngecas baterai. Kemudian juga dia output dari baterai ini dia masuk ke inverter. Ya, dia masuk ke inverter. Inverter ini tugasnya adalah mengubah arus DC dari baterai itu menjadi arus AC. Ya, ini mengubah arus DC baterai menjadi arus AC 220. Nah, kemudian output dari inverter ini itu disuplaikan ke peralatan rumah tangga kita ya, yang AC 220 volt. Selain itu, ini juga bisa dimanfaatkan untuk arus DC-nya. Jadi yang ini lampu DC, Pak. Yang ini lampu DC, yang ini beban DC, yang ini beban AC. Jadi bebannya bisa DC, bisa juga AC. Nah, yang dimaksud mandiri energi itu adalah kalau sistem ini itu dipakai misalnya di kincir pengincir air di tambak, gitu. Misalkan kita mau pakai di peralatan pompa air di sawah, kemudian misalnya di penerangan di malam hari, misalnya di kafe-kafe atau di di gerobak-gerobak itu misalnya di tengah malam supaya tidak perlu menggunakan listrik, dia bisa menggunakan sistem ini. Jadi kerjanya pada saat siang hari ini kita jalankan sampai baterai penuh, kemudian pada malam hari dia dihubungkan ke inverter ini untuk menjalankan peralatan rumah tangga kita gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan, Bapak. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, seperti ini air di tengah sawah ini kan dia tidak ada dia tidak ada aliran listrik, dia bisa menggunakan itu. Kemudian ini kincir di tambak itu ya, di tambak itu kita bisa juga menggunakan. Jadi ini bahkan untuk penutup atapnya dia menggunakan panel surya, sehingga dia berfungsi selain sebagai tempat berteduh, dia juga untuk menjalankan kincir. Kemudian mungkin di kafe-kafe ada lampu yang sekian. Ini biasanya kan buatnya kecil-kecil kok ya. Jadi buat lampu sekarang itu buatnya kecil-kecil. Jadi contohnya untuk panel, katakan listrik di rumah kita aja misalnya 5 watt. 5 watt itu kalau kita misalkan hanya membuat 300 watt panel surya atau 300 watt, itu dibagi 5 watt berapa? Jadi sudah cukup banyak ya.
sudah cukup banyak. Cukup banyak dengan 300 watt itu ada berapa lampu juga cukup banyak. Ada 60 lampu ya. 60 lampu untuk 5 watt. Untuk 300 watt inverter itu bisa untuk 60 lampu yang 5 wattan, Pak. Nah, ini penyusunan panel atapnya ini kebetulan di tengah hutan. Mungkin ini di perkampungan yang tidak ada listriknya, dia bisa mandiri energi seperti ini. Nah, ini untuk yang di mungkin di kota-kota besar juga sekarang sudah mulai pakai panel surya seperti ini juga gitu. Yang kedua adalah sistem on grid, bahwa on grid itu adalah mereka menggunakan jaringan PLN sebagai penyimpan sebagai sumber untuk menjalankan inverter itu. Jadi kalau on grid itu biasanya dipakai di rumah-rumah atau di pabrik, di gedung-gedung, dan dia harus connect dengan listrik PLN. Jadi harus panel surya on grid harus dibangun di rumah, gedung, atau apapun yang ada jaringan PLN. Ya. Karena apa? Karena kalau tadi yang off grid itu penyimpanan sisa energi itu, energi itu disimpan di baterai. Tapi kalau sistem on grid itu listrik itu disimpan di jaringan PLN. Jadi kita istilahnya itu dia menggunakan jaringan PLN. Ya. Jadi misalkan siang hari PLTS bekerja, dia digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dulu. Kemudian kalau ada sisa listrik, dia otomatis terhubung dengan PLN. Nah, untuk itu maka di sini meterannya juga bukan meteran biasa lagi, tapi pakai meteran Exim. Jadi meteran yang ada di rumah itu harus dirubah dengan meteran Exim. Meteran Exim adalah ekspor import. Artinya apa? Meteran itu menghitung listrik yang masuk ke rumah dari PLN ataupun listrik yang keluar ke PLN dari panel surya. Jadi dia menghitung arus output dan input. Nah, nanti tagihan dalam 1 bulan itu tagihan kita adalah jumlah listrik yang kita pakai, yang kita ambil dari PLN dikurangi jumlah produksi dari PLTS. Jadi kurang lebih kasarannya seperti itu ya. Jadi jumlah listrik yang kita pakai dalam 1 bulan kemudian dikurangi seperti ini ya. Rangkaiannya seperti mirip-mirip. Jadi bedanya itu kalau tadi di sini ada baterai, tapi kalau di di on grid itu dia bukan baterai tapi dia terhubung dengan jaringan PLN. Lain-lainnya hampir mirip semua, tapi tentunya bahwa inverternya berbeda. Jadi inverter on grid sama off grid itu berbeda sistem kerjanya ya. Karena kalau yang off grid itu membutuhkan DC volt untuk menyalakan ini, kalau ini itu harus terhubung dengan listrik PLN. Oke, pemanfaatannya. PLTS on grid hanya dapat digunakan di daerah yang sudah ada jaringan listrik. Tidak bersifat mandiri energi seperti sistem off grid. Kedua, mengurangi biaya pembayaran tagihan listrik bulanan. Jadi kalau yang off grid tadi itu mandiri, itu benar-benar memang tidak menggunakan PLN. Jadi semua biaya yang keluar akibat pemakaian listrik kita dibebankan ke PLTS off grid. Tapi kalau di sini itu sifatnya adalah mengurangi pembayaran tagihan listrik. Karena apa? Mengurangi. Karena kita tetap menggunakan energi listrik PLN. Kita tetap menggunakan energi PLN, kemudian dikurangi dengan hasil produksi dari panel surya. Nah, biasanya untuk panel surya yang sistem on grid ini biasanya 1.200 watt, kemudian 2.200 watt, 3.300 watt, dan seterusnya sampai kelas pabrik yang kelasnya mega ya.
Nah, ini juga bisa digunakan sebagai sumber 1 pas ataupun 3 pas. Biasanya 3 pas itu di apa namanya di bengkel-bengkel, di apa namanya pabrikasi-pabrikasi yang butuh 3 pas itu ataupun di gedung-gedung yang besar. Nah, ini contoh apa namanya pembangunan listrik apa namanya on grid ya. Ini contohnya kita membangun kurang lebih 2.400 WP. 2.400 WP. Ini outputnya ini adalah besarnya panel surya sekian WP, tapi ini biasanya outputnya itu hanya sekitar 2.000 watt karena terjadinya apa namanya efisiensi ya. Ini pasti terjadi kebocoran energi. Kemudian di sini kita menggunakan 6 unit panel surya. Nah, kemudian output dari panel surya ini itu kita inikan di sini dulu di panel ini apa panel surya dianukan di panel box. Jadi panel box itu ada MCB, ada DC MCB, ada AC MCB, ada arrestor. Ini yang display tadi, kemudian indikator LED on off-nya gitu ya. Nah, ini biasanya panel box juga tergantung MCB-nya juga tergantung kebutuhan, ada 10 misalnya 12 dan sebagainya. Nah, kemudian setelah dari panel itu kita inputkan di sini. Ini yang inverter ya. Inverter on grid 2000 watt. Jadi melalui panel pengatur di sini, dia inputnya ke sini, kemudian juga dia output dari panel ini, dari inverter ini dia terhubung ke ini yang meteran Exim, Bapak. Jadi ini yang namanya meteran ekspor import. Jadi output dari inverter ini itu kita inputkan ke panel ke meteran ekspor import. Nah, nanti selanjutnya disinilah dihitung berapa pemakaian rumah tangga kita, kemudian berapa dikurangi dari hasil panel surya tersebut. Nah, ini contoh-contoh dari penggunaan panel surya yang terrecord oleh inverter. Jadi inverter itu on grid, terutama yang on grid atau pada hal ini kita menggunakan inverter yang dilengkapi oleh WiFi yang bisa komunikasi dengan HP kita. Jadi dari HP kita bisa ngecek berapakah hasil pantauan kita selama 30 hari. Jadi grafik-grafik ini menunjukkan tangkapan sinar matahari oleh panel surya. Jadi pada saat dia tinggi sekali, berarti matahari cukup terik. Jadi kalau misalkan ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Pada saat dia grafiknya rendah, dia berarti mungkin mendung gitu ya. Atau berawan gitu. Ya ini dengan sistem inverter yang ada terkoneksi oleh WiFi dengan HP kita bisa pantau. Jadi setiap hari itu berapa kWh energi yang kita hasilkan itu akan terpantau di bisa lewat HP. Nah, ini adalah rekod mulai bulan April 2021, November 2020 sampai April 2021. Bapak bisa lihat sendiri, ini tagihan kita adalah ini listrik yang dipakai adalah 2.200 watt. 2.200 watt itu pemakaian dengan misalkan 2 AC, kemudian peralatan rumah tangga yang lain, itu kurang lebih sekitar katakanlah 700 sampai 900 ya. Itu kalau tanpa panel surya. Ini menggunakan panel surya bisa dilihat bahwa tagihan itu bulan April itu hanya 149. Kemudian dari November
Itu pertama kita mungkin ini waktu awal-awal pakai itu setelah berapa bulan itu ada masih 561, tapi dia menurun terus sampai akhirnya 149. Nah, ini tagihan ini juga bisa, faktor yang mempengaruhi adalah misalnya penggunaan AC. Kalau misalnya Bapak berlibur ke luar kota, rumah ditinggal selama 3 hari, 4 hari, tentu beban rumah menurun. Nah, itu bisa menurunkan biaya. Yang kedua adalah faktor cuaca. Misalnya dari musim panas menuju ke musim hujan, atau dari musim hujan menuju ke musim panas. Itu juga bisa menurunkan biaya tagihan. Karena apa? Karena hasil listriknya besar gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Ini hasil real ya. Ini hasil yang diambil dari WiFi yang terkonek dengan HP. Jadi bukan rekayasa. Ini terlihat dari November sampai April itu kebetulan terjadi penurunan. Nanti mungkin kalau musim hujan ini juga akan naik, tapi naiknya tetap bahwa paling minimal itu pengurangan energi listrik itu 40%. Jadi energi listrik yang Bapak pakai, tagihan listrik yang Bapak pakai itu kalau pakai minimal itu berkurang 40%. 40% dari tagihan sebelum ini. Oke, kemudian selanjutnya dari grafik ini saya menyoroti bahwa panel surya tidak hanya kita lihat dari segi ekonomisnya, tapi juga segi lingkungan. Bagi pemerhati lingkungan, kemudian juga di panel surya, di inverter ini juga dilengkapi, Bapak. Jadi di sini dihitung, ya, dengan menggunakan panel surya sekian kW, ya, ini sekian kW sekian lama, itu berapa karbon energi yang terredus gitu ya. Ya, jadi dihitung, berarti bisa dibayangkan bahwa seandainya 1/4 dari bumi ini menggunakan panel surya, sudah berapa juta atau miliar ton reducing karbon dioksida. Jadi karbon dioksida menurun sangat drastis. Ini penurunannya itu sekitar 382 kg. Ya. Cuma ini waktu itu ngitungnya apakah ini ya? Saya kurang agak lupa ya. Karena ini data saya ambil sudah agak cukup lama. Kemudian coal saving. Jadi kita juga menghemat, ya, penggunaan sinar matahari sesuai data ini itu menghemat 382 kg batu bara. Bayangkan kalau kita menggunakan panel surya yang tidak istilahnya itu kita makan energi apa-apa, hanya kita menyerap matahari, itu sudah kita sudah menghemat batu bara sekian. Kemudian selanjutnya adalah reducing deforestation. Jadi penebangan hutan ya. Jadi itu sama dengan menghemat penebangan hutan sebanyak 53 pohon. Jadi inverter ini juga cukup pintar ya, karena dia bisa menghitung sekian berapa deforestingnya. Deforesting artinya berarti kita seperti menghemat penebangan hutan sebesar 53 pohon. Kemudian menghemat 382 kg batu bara dan juga mengurangi 382,6 karbon dioksida. Bapak, karena waktu yang diberikan ke saya sudah melewati, jadi mungkin cukup sekian sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Monggo Bapak-bapak di sini yang saya yakin bahwa pasti banyak juga Bapak-bapak yang sudah paham dan sudah mungkin lebih paham dari saya. Mari kita sharing di sesi ini. Jadi setelah sesi presentasi ini, sesi tanya jawab dan juga diskusi. Jadi mari kita bertukar informasi. Saya kira cukup sekian paparan dari saya yang singkat ini. Terima kasih atas perhatiannya.
saya ucapkan sorry, untuk selanjutnya kita sesi tanya jawab dan saya kembalikan ke Pak Prabowo sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas presentasinya. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi seberapa sih manfaatnya penggunaan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi sudah dijelaskan banyak aplikasi yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya juga banyak, begitu ya Pak Heri ya. Terutama mungkin yang bisa saya ambil beberapa manfaatnya, menghemat pengeluaran sama ramah lingkungan, gitu ya Pak Heri ya. Ya, betul. Baik, yang tentunya di sini para peserta tentu ingin tahu penggunaan PLTS di kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Mudah tidak instalasinya, mungkin gitu ya. Dan mungkin lebih detail lagi mungkin biaya instalasinya. Nah, mungkin para peserta ini sudah tidak sabar lagi ingin bertanya. Mungkin barang siapa yang ingin bertanya, para peserta webinar Zoom hari ini mungkin bisa klik emot raise hand untuk bisa melakukan pertanyaan. Ini sudah ada yang melakukan raise hand. Silakan, ini ada Pak Masruh. Saya persilakan Pak Masruh ingin bertanya kepada pemateri kita. Terima kasih Pak Heri. Halo, assalamualaikum Pak Masruh. Ketemu di Zoom Pak. Iya, ini kebetulan teman Kadin juga, monggo Pak Masruh. Bisa Pak Heri, selama ini saya pakai punyanya produk Cina ya, jadi dari PT Lomi. Kemudian kalau nanti yang punyanya Pak Heri ini pakai produknya dari mana? Apakah dari Cina juga atau dari Jerman? Kemudian solar panelnya yang dipakai Pak Heri ini masih sudah liquid atau masih plat? Kemudian banyak sih. Kemudian ini banyak yang jadi pertanyaan dasar ya. Orang untuk bisa menghitung nanti saya di rumah itu pakai berapa watt sih? Nah, apakah kita bisa pakai software-software yang ada yang bisa memudahkan personal untuk menghitung nanti kira-kira saya kebutuhannya bagaimana, budgetnya seperti apa. Selama ini saya pakai SolarCity Pak, software-nya. Mungkin Pak Heri punya pakai software yang lain yang mungkin lebih mudah. Kemudian jenis baterai yang lebih efektif ya dan ekonomis itu apakah pakai basa, kering atau lithium Pak Heri. Kemudian yang terakhir adalah masalah on-grid sama off-grid. Aturannya di negara ini sudah dijalankan ya untuk pelaksana ini. Jangan-jangan nanti kita sudah invest untuk on-grid pakai eSIM, kemudian ternyata di negara di aturannya PLN belum bisa dijalankan dengan full ya. Tetap kita tidak bisa nyimpen di PLN, kemudian kita invest. Kemudian yang terakhir, kemampuannya Pak Heri untuk merakit bisa sampai berapa megawatt? Matur suwun, Pak Heri. Mas Robi ini langsung ditanggapi atau gimana? Langsung ditanggapi aja ya Pak Heri ya, karena ini pertanyaan sudah banyak. Tapi nanti ada peserta lain yang ingin bertanya, silakan melakukan raise hand nanti untuk pertanyaan berikutnya. Mungkin setelah itu, karena ini belum ada yang raise hand, mungkin nanti saya persilakan bagi yang lain untuk bertanya. Mungkin bisa dijawab dulu, ada beberapa pertanyaan. Iya. Oke Pak Masruh, yang pertama mengenai plat panel ya. Panel saya menggunakan apa yang kita jalankan sekarang panel plat biasa. Cuma pilihannya monokristalin atau polikristalin gitu aja, itu juga disesuaikan dengan kebutuhan customer. Kemudian untuk ngitung berapa watt biasanya ada sistem itu sih, tapi kita biasanya untuk yang tidak terlalu besar itu biasanya manual. Jadi kita hitung berapa sih pemakaian selama sehari semalam. Jadi kita harus hitung rata-rata pemakaian sehari semalam itu
berapa watt. Nah, dari situ nanti kita bisa gambarkan atau kita bikin suatu skema bahwa oh kalau sekian watt berarti kita butuh sekian banyak panel, kemudian SCC-nya harus pakai yang berapa ampere, kemudian kalau misalnya mandiri itu baterainya harus pakai berapa ampere hour, kemudian juga inverternya itu yang berapa watt ya. Jadi di situ sama juga kalau misalnya on grid paling kita hanya menentukan yang terakhir yaitu inverternya berapa watt. Kemudian kalau bicara baterai itu sebenarnya yang banyak dipakai itu adalah baterai kering yaitu VRLA atau yang lithium. Itu yang biasa dipakai yang biasa dipakai untuk panel surya ya. Cuma kelebihan dari lithium itu adalah dia tahan sampai 3 kali circle life-nya itu sampai 3 kali FRA, tapi ya itu harganya juga sampai 3 kali juga gitu. Terus masalah peraturan pemerintah ini juga masih ada perdebatan. Mohon kita berdiskusi di sini ya, mungkin Bapak-Bapak ada informasi yang lain, tapi yang jelas bahwa kondisi PLN itu sekarang oversupply gitu. Jadi mau nggak mau dengan banyaknya panel surya dia akan istilahnya ya sebagai pesaing gitu ya. Walaupun aturan pemerintah Permen itu mengatakan bahwa masyarakat itu sudah bisa difasilitasi, dilindungi untuk pembangunan PLTS atap ini, tapi karena regulasi di bawah itu kita melalui PLN, ya akhirnya juga ada ya mungkin perlu waktu yang agak lama lah. Tapi ini saya sempat beberapa waktu lalu itu belum sampai terjadi kendala seperti ini. Tapi dengan banyaknya mungkin ini panel itu memang ada ya mesti agak sabar lah istilahnya begitu ya. Mungkin perlu waktu untuk mengajukan meteran eksim dan sebagainya ya. Kemudian kalau berapa mega itu karena kita juga berpartner dengan perusahaan besar di Jakarta, jadi itu kita tidak terbatas meganya, yaitu biasa membangun di di industri-industri ya. Jadi pabrik-pabrik itu sekarang di Jakarta pabrik-pabrik besar seperti Coca-Cola itu semua sudah banyak yang beralih ke panel surya, karena kalau hitung-hitung mereka itu bisa membantu seperti tadi saya gambarkan itu minimal 40% ya. Minimal itu 40%. Berarti itu kalau kelas industri itu sangat lumayan. Walaupun untuk di kelas industri itu sebenarnya tidak bisa dipakai semua pakai PLTS karena ada beban-beban motor dan beban-beban yang turbin yang cukup besar itu mereka tetap pakai PLN. Tapi beban-beban yang sifatnya tidak terlalu yang kategorinya tidak terlalu besar di industri itu masih bisa. Tapi tetap yaitu kita bisa pakai juga yang 3 pas. Mungkin itu Pak Masruk yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Mas Robi. Baik, Pak Heri, ini ada yang mengajukan pertanyaan, mungkin langsung bisa di open mic ya, Mas Hendra. Saya bisa bertanya Pak? Bisa. Mas Hendra mungkin silakan. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hendra Pak. Kebetulan saya di Candi. Jadi saya pengen tahu sama dengan Bapak yang sebelumnya tadi tanya, karena sistem on grid itu kan harus ada grid ya. Nah, grid itu kan mayoritas memang dari PLN. Kan saya mengalami sendiri bahwa untuk mengajukan eksim itu cukup lama dan cukup susah, apalagi sekarang meskipun permennya sudah keluar, ternyata kapasitas
terpasang juga dibatasi. Jadi banyak yang bertanya kenapa permennya bilang begitu, tapi kenyataannya di lapangan kok dibatasi, tidak 100% ekspor. Pertama itu masih dihitung 65 dan sekarang kalau nggak salah di bawah 20% kapasitas PA terpasang yang di meteran kita. Dan bayarnya juga menurut saya lumayan mahal, meskipun masih relatif terjangkau lah. Jadi begitu Pak. Iya, Pak. Terus pertama itu, kedua waktu untuk mengurus eksim itu kadang dibatasi, disebutkan sudah berapa hari kerja gitu, ternyata banyak yang molor juga. Jadi kan kadang-kadang kalau kita misalkan ditanya sama customer, ya kita mau jawab apa, karena kita bukan yang menerbitkan SLO-nya gitu. Mungkin itu Pak dari saya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Nah, ini berkaitan dengan regulasi karena saya sebagai pengusaha juga mengalami, kemudian posisi saya di Kadin juga tidak bisa berbuat apa-apa terus terang gitu Pak Indra. Jadi memang ya seperti tadi sudah saya bilang, peraturan pemerintah yang baru ini justru mempermudah untuk pembangunan PLTS atap ini. Tapi kejadian di lapangan tuh memang beda Pak. Jadi di sini ya mohon maaf Pak Indra, saya pertama bukan pengambil kebijakan di dalam peraturan ini. Yang kedua ya seperti saya bilang tadi, pemerintah mempermudah tapi di PLN sendiri oversupply gitu loh. Jadi mungkin pemikiran saya karena kalau PLN aja sudah oversupply, kemudian kalau ini dipermudah, nanti bagaimana dengan PLN? Tapi prediksi saya Pak, dalam jangka panjang itu sudah pemerintah memang merencanakan untuk alih energi ini. Artinya apa? Apa yang dihitung PLN karena investasi pembangunan PLTU, PLTA dan sebagainya yang sudah terjadi beberapa tahun lalu. Mungkin kalau ini sudah BEP, artinya bahwa beban-beban hutang dari pembangunan PLTA, PLTU dan sebagainya sudah kembali, mungkin itu bisa aturannya dipermudah Pak. Mungkin itu Pak Indra. Jadi saya karena bukan pemangku jabatan pembuat kebijakan, jadi saya tidak bisa menjawab masalah ini. Saya kira itu Pak Indra. Terima kasih. Ya baik Pak. Jadi saya lanjut sedikit Pak ya. Ya nggak apa-apa Pak. Dari sisi sini sebenarnya memang dari pihak PLN yang harus menjawab pertanyaan dari saya dan Bapak sebelumnya tadi ya. Betul. Karena Pak sini hanya menjelaskan dasar pemanfaatan energi solar system tenaga surya. Jadi ya mungkin barangkali tahu Pak kenapa kok kejadiannya seperti itu. Kayak kita yang jadi pelaku kadang-kadang juga bingung. Ini ngomongnya ke pelanggan gimana, terus tanggapan dari yang punya grid bagaimana. Jadi gitu Pak. Kebetulan saya sudah pakai PLTS lumayan lama, 2,5 tahun yang lalu. Oh, berapa watt Pak? Saya pakai ini Pak, bidireksional. Kebetulan saya pakai SME inverternya, jadi saya sudah putus grid itu. Meskipun saya masih pasang PLN ya, karena saya sudah pasang dari dulu. SMA itu sudah saya pasang 2 tahun yang lalu. SMA, oh iya. Off grid ya Pak? Nah Pak? Off grid. Saya ini Pak, kalau zaman dulu itu kan ada namanya hibrid bidireksional ya. Jadi inverter off grid menghidupkan inverter on grid. Oh iya. Sistem saya adalah on off grid dengan 2 inverter off grid 1 dan 1 inverter on grid. Jadi off gridnya itu untuk suplai yang itunya ya, apa namanya? Ya, jadi sebenarnya bisa menghidupkan inverter on grid dengan inverter off grid. Hanya saja kalau inverternya tidak bidireksional itu sangat berbahaya. Ketika ada arus balik ke inverter off grid, kemungkinan bakalan meletus inverter off gridnya. Iya betul Pak. Tapi kalau inverternya off grid bidireksional, dia akan simpen ke baterai. Oke. Ya Pak Indra, gini, saya sebagai pengurus Kadin di bidang energi resource, mungkin saya hanya bisa menyampaikan suatu saat apabila kita ada pertemuan dengan PLN,
saya sebagai perantara antara pengusaha dengan pemerintah, saya mungkin bisa sampaikan ini ya. Iya Pak, iya. Ya, terima kasih Pak Indra. Ya, baik Pak, terima kasih, mungkin itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan berikutnya dari Pak Miftah Surur. Mungkin Pak Miftah Surur ingin menyampaikan langsung, mungkin bisa di open mikrofonnya. Halo. Ya. Pak Miftah. Pak Miftah masih bergabung di webinar ini. Monggo yang mau bertanya. Mungkin saya bacakan ya Pak Heri ya, apa-apa. karena pertanyaannya sebenarnya sudah disampaikan di chat Zoom. Jadi pertanyaan dari Pak Miftah Surur, berapa seluruh biaya investasi untuk bisa memiliki dan menerapkan teknologi ini? Regulasi dari pemerintah apakah sudah mendukung? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Heri. Ya Pak, jadi besarnya investasi itu tergantung dari berapa kapasitas yang dibutuhkan untuk rumah itu, yang pertama. Yang kedua juga kualitas juga. Jadi istilahnya itu sangat fleksibel sekali ya. Jadi mesti kita hitung dulu berapa kebutuhan di rumah itu, seperti saya sampaikan ya. Dalam semalam itu berapa kWh sih? Kemudian kalau mau pembayaran listrik itu bisa, misalkan saya mintanya 0, bisa. Kalau off grid itu bisa sampai 0, atau cuman membayar beban aja. Beban berapa ya, 60.000 atau berapa ya, cuma itu kok bisa. Jadi selanjutnya itu semua ditanggung oleh PLTS, tapi ya itu nanti di situ ada biaya yang kita hitung disesuaikan dengan kapasitas buat yang dibutuhkan gitu. Ya. Kalau sistem on grid yang tidak mandiri, yang connect PLN tadi ya, seperti Bapak Indra atau siapa yang bilang tadi bahwa itu kita masih menunggu. Jadi seperti masih tarik ulur. Jadi kalau memang lebih amannya ya pakai off grid saja, mandiri, benar-benar mandiri. Akan tetapi biasanya off grid itu boros di baterai. Artinya karena kita menyimpan arusnya di baterai, dia butuh baterai yang cukup banyak gitu. Oh iya, sorry, aku tadi belum menanggapin dari Pak Masruk mengenai inverter yang biasa saya pakai. Pak Masruk ya, sekarang teknologi Cina itu cukup maju ya. Jadi kebetulan apa yang saya pasang, apa display yang saya tunjukkan tadi, seperti penghitungan karbon, penghitungan deforeste, penghitungan pemakaian batu bara itu pakai inverter Cina saya Pak. Dan dia sudah terkonek di WiFi dimanapun saya, mau di Jakarta, mau di Surabaya, mau di mana, asalkan di situ ada WiFi, saya bisa mantau berapa pemakaian saya ya toh, dalam 1 hari atau setengah hari ini cuacanya mendung atau enggak. Dari Jakarta mungkin saya bisa ketahui itu dari grafik-grafik tadi. Mungkin itu Mas. Jadi untuk lebih jelasnya Mas apa tadi bisa tanya setelah webinar ini mungkin ya, lebih jelasnya. Karena kita juga perlu tahu kapasitas dari listrik di rumah Bapak. Yuk, makasih. Baik. Jadi mungkin itu ya Pak Heri ya, barangkali nanti siapa yang ingin tahu berapa biaya investasi, mungkin sesuai dengan kebutuhan, mungkin bisa langsung menghubungi Pak Heri ya, mungkin ya, boleh, Pak. Boleh, ya. Boleh ya. Mungkin karena beberapa peserta ini tidak hanya dari pengusaha, ada juga dari akademisi juga, Pak. Oke. Dan dari pengusaha sendiri di sini ada industri besar, kecil, dan menengah, dan mikro juga ada. Itu ada yang beberapa anggota kadin, ada beberapa yang mungkin masih belum. Ada beberapa peserta webinar yang ingin bertanya lagi, silakan.
Hingga saat ini ada 40 peserta yang bergabung dalam webinar. Jadi silakan jika ingin bertanya kalau bisa raise hand maupun bertanya melalui kolom chat. Kalau misalnya konsultasi Pak Heri, ingin tahu kantornya Pak Heri di mana Pak Heri? Kantor saya di daerah Jalan Raja Wali nomor 27A di daerah Gedangan. Daerah Gedangan, Pak ya. Ya, ya. Barangkali ada yang ingin konsultasi atau apa, mungkin bisa datang juga ya Pak ya ke Jalan Raja Wali nomor 27A. 27A di daerah Gedangan. Itu kalau nggak salah depan SMP ya Pak ya, SMP Gedangan. Oke, ya, ya. Monggo Bapak Ibu, ada ya di sini yang ingin bertanya? Jika tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin bisa diberikan kesimpulan Pak Heri? Oke, Saya Mas Robi. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Silakan. Ini ternyata hadir juga menyempatkan ketua Kadin kita yang tadi awal belum bisa hadir. Sekarang ada Pak Roid. Monggo Pak Roid. Terima kasih Mas Robi. Iki sana anu video nih, belum? Belum Pak. Oh ya. Ini mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya lagi sambil nyopir ini, jadi ya saya ucapkan terima kasih juga atas penyelenggaraan ini kepada Pak Heri, Pak Prabowo, Mas Robi, dan Bapak Ibu undangan semuanya. Terima kasih. Saya tadi ya hanya sebatas mendengar, alhamdulillah masih sempat mengikuti. Dan kali ini saya hanya ingin menggarisbawahi barangkali gitu ya. Yang pertama soal tadi yang dikhawatirkan oleh Pak penanya atau kalau nggak salah Pak Heri, bahwasanya sekarang ada oversupply untuk listrik kan gitu di PLN. Hanya yang saya tahu PLN itu kan ada dua, ada pembangkit, ada penyalur kan gitu kira-kira gitu ya. Yang penyalur ini adalah PLN, yang punya kabel-kabel itu PLN. Ya. Tapi kalau pembangkit listriknya, setahu saya itu sudah diswastanisasi, kan itu. Artinya yang punya pembangkit PLTU, PLTA dan lain sebagainya itu sudah dimiliki oleh pihak swasta, bukan lagi oleh PLN, kan itu. Dengan kondisi ini, yang oversupply itu kan pembangkitnya, hasil dari para pembangkit ini. Sehingga suatu saat saya punya pikiran, pemerintah tidak mungkin tinggal diam, kalau ada seandainya PLTS ini juga bergerak sedemikian rupa sebagai salah satu pembangkit. Ya kan gitu. Tidak boleh dong pemerintah memihak PLTA, PLTU, tapi PLTS-nya nggak direken kan nggak mungkin. Harusnya PLN sebagai pihak BUMN harusnya memberi kesempatan yang sama. Nah itu pemikiran saya, sehingga saya berharap justru PLTS ini akan berkembang dan bersaing dengan mereka yang punya PLTA, PLTU ya. Jadi PLTS ini akan bersaing dengan pembangkit atau PLTU maupun PLTA dan lain sebagainya, atau PLTD misal. Ya, sehingga jangan khawatir kalau menurut saya, jangan khawatir, pindah saja sekarang. Di antara hambatan sekarang ini kan PLN sudah mulai naik ini tarifnya, karena mungkin itu tadi oversupply, PLN harus nanggung kerugian para pembangkit itu kan gitu, kira-kira gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, halo. Sepertinya terputus ya. Jadi mohon maaf jika
ada putus sinyal dari Ketua Kadin Sidoarjo. Mungkin beliau juga lagi ada perjalanan ini. Gimana? Apakah sudah tersambung lagi Pak Roid? Sudah tersambung lagi itu. Sudah nyambung belum? Sudah. Oh sudah, oke. Tak keluar mobil juga. Ya, jadi yang terakhir soal kalau mau kaitannya dengan hubungan untuk konsultasi dan lain sebagainya masalah PLTS ini, boleh juga teman-teman para peserta, baik anggota Kadin maupun sebelum jadi anggota Kadin, konsultasi ke kantor Kadin bisa juga. Jadi nanti bisa kita arahkan untuk bisa ketemu Pak Heri di kantor atau di tempat Pak Heri. Jadi supaya enggak selegende, nanti mohon tolong hubungi saja kantor Kadin. Kalau yang belum tahu kantor Kadin di Sekarjangan ya, Jalan Wijaya Kusuma nomor 6, nanti biar dijelaskan sama Mas Robi. Cuma itu saja pesan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Mungkin saya berharap acara semacam ini nanti berlanjut, Pak Heri, ya. Lebih detail, lebih konkret gitu ya. Sehingga kita tidak hanya sepintas ini saja, mungkin masih banyak teman-teman yang lain yang belum bisa hadir hari ini, yang juga ingin mendengarkan dan ingin memahami itulah ya. Itu saja bisa dari saya. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Roid, Pak Ketua atas masukannya. Jadi nanti beberapa peserta yang ingin konsultasi bisa ke kantor Kadin. Kantor Kadin ada di Jalan Wijaya Kusuma Sekardangan atau tepatnya di sebelahnya PA. Nanti bisa kita ketemuan dengan Pak Heri seperti itu. Nah, di sini sudah ada yang raise hand lagi dengan Pak Prabowo. Baik. Silakan Pak Prabowo. Baik, terima kasih Mas Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, khususnya Pak Heri yang sudah memberikan pemaparan tentang sosialisasi PLTS ini, dan menurut saya ini merupakan sebuah terobosan yang bagus, walaupun kita sudah lama mendengarkannya begitu ya. Mungkin saya hanya tanyanya begini, Pak, apakah Bapak ada perhitungan efisiensi pemakaian PLTS ini dibandingkan dengan penggunaan dengan genset gitu ya, juga dengan PLN gitu, sehingga ada komparatif dan benefitnya masing-masing gitu. Jadi ketika kemudian ini mau diimplementasikan gitu ya dengan satuan per KWH-nya, apakah ya, sudah ada hitungan satuan per KWH dengan comparison dari diesel dengan PLN dengan PLTS ini dengan tenaga surya. Malah mungkin kalau perlu ada PLTA gitu, PLTA dengan tenaga air gitu ya. Karena saya beberapa kali sempat berkunjung ke negara tetangga, pembangkit listrik kincir air itu merupakan salah satu juga untuk pembangkit tenaga listrik juga gitu nih. Nah itu yang mungkin apakah mungkin ada hitungan masing-masing per KWH-nya seperti apa. Kalaupun memang kita konsepnya adalah kalau peneliti itu kan mungkin kalau penelitian itu nggak melihat berapa nilai efisiensinya, tapi paling tidak ketika ini kita ekskalasi atau implementasikan ke dalam kegiatan aktivitas saya sempat sampaikan UMKM atau pelaku-pelaku industri yang rendah itu akan menghemat energi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, gini Pak Prabowo, itu kita hanya melakukan kebetulan market kita ini adalah rumah tangga ataupun rumah tangga yang sudah ada jaringan ataupun yang sama sekali belum ada jaringan. Jadi memang perhitungan kita efisiensinya itu baru berkisar sekitar itu. Jadi menggunakan PLN atau menggunakan PLTS
atau mungkin yang daerah yang belum menggunakan listrik dengan menggunakan PLTS gitu. Jadi kita belum sampai, memang kalau untuk PLTA itu saya kira di kita sekarang jarang ya untuk oleh mandiri loh ya, untuk mandiri PLTA itu jarang. Kemudian juga PLTB itu tenaga bayu angin ya, tenaga angin itu juga untuk sekarang jarang. Jadi karena kita sifatnya itu memang bukan penelitian, jadi murni kita itu di marketnya kita belum mengarah ke sana, jadi perbandingan kita memang hanya PLN, perbandingan antara PLN dengan PLTS ini. Jadi simulasinya sudah ada ya Pak ya, per KWH-nya seperti apa, misalnya kalau PLN mungkin pemakaian per KWH-nya 4.000 gitu ya, kemudian PLTS ini per KWH-nya sekian, mungkin lebih hemat, atau mungkin juga ada dengan genset gitu ya, ada nggak Pak? Paling nggak ada simulasinya sehingga ketika ada yang mau masang gitu ya, kita tuh lebih make sure gitu loh Pak. Ada Pak, coba nanti kita diskusikan dengan tim kita ya, karena tim saya juga ada yang di Jakarta, mungkin yang lebih studi mengenai penggunaan genset dan sebagainya, bisa nanti saya infokan gitu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bro. Terima kasih Pak Prabowo atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Saya hanya menginfokan bagi peserta di sini yang belum mengisi daftar hadir, mungkin bisa ngisi daftar hadir di link form yang di kolom chat ya. Nanti materi yang ingin diminta kita bisa share melalui email yang sudah terdaftar di pendaftaran daftar hadir di kolom chat. Karena waktu kita sudah mendekati waktu jam 12 dan ini sudah azan ya. Mungkin Pak Heri bisa memberikan kesimpulan. Oke ya Bapak-Bapak, jadi terima kasih atas perhatian dan responnya untuk webinar kali ini. Jadi saya bisa menyimpulkan seperti berikut bahwa pemikiran kita harus sudah mulai berubah, bahwa kita tidak hanya tergantung kepada energi fosil saja, minyak bumi, gas, dan sebagainya. Kita harus mulai beralih mindset bahwa kita harus perlu bisa mencoba sekecil apapun itu melihat bahwa energi, bahwa matahari itu sebenarnya adalah sumber energi juga gitu loh. Ya, sangat kurang. Itu yang pertama. Yang kedua juga dukungan dari pengusaha-pengusaha, terutama itu penyedia panel, kemudian inverter dan sebagainya, itu juga sudah ada di pasaran. Jadi itu juga untuk mempermudah pembuatan PLTS ini. Jadi bisa kemudian selanjutnya bahwa mudah-mudahan apa yang dijelaskan pemerintah bahwa tahun 2025 itu nanti kita sudah mandiri, sudah bisa mencapai 23% energi PLTS sesuai rencana. Mungkin saya kira itu Mas Robi yang bisa saya simpulkan untuk pertemuan kali ini. Saya kira dari saya cukup itu. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari Bapak-bapak semua. Terima kasih Bapak Ketua Kadin, Bapak Roid, Pak Prabowo, kemudian juga Mas Sekjen. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mas Sekjen.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas waktunya dan kesempatannya bisa mengisi webinar pada kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sudah bisa hadir mengikuti dari jam 10 hingga selesai, hampir mendekati pukul 12. Semoga sosialisasi pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya memberikan kita pencerahan seberapa besar manfaat dari PLTS ini. Semoga kita juga bertambah ilmunya dan yang masih belum menggunakan aplikasi ini mungkin bisa menerapkan. Jika butuh konsultasi, kantor Kadin sangat terbuka. Silakan Bapak Ibu bisa datang ke kantor Kadin yang ada di Jalan Wijaya Kusuma nomor 6 Sekardangan. Tepatnya di sebelah kantor Pengadilan Agama atau kantor Puskesmas Sekardangan. Sebelahnya pas itu kantor Kadin Sidoarjo. Saya juga menginformasikan juga acara kali ini juga kita disupport juga oleh Kaki Lima Stick, sehingga para peserta yang hadir pada hari ini bisa datang ke kantor Kadin. Nanti kita akan memberikan voucher potongan langsung Kaki Lima Stick gitu. Jadi mungkin bisa diambil mulai hari Senin ba'da zuhur. Gitu Bapak Ibu. Kami dari Kadin Sidoarjo mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pelaksanaan ini. Terima kasih banyak kita ucapkan dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto tuh Mas Robi. Oh iya Pak Heri, terima kasih banyak sudah diingatkan. Karena ini sudah ditutup ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu yang masih hadir pada hari ini, terima kasih Pak Heri sudah diingatkan. Mungkin bisa minta waktunya sebentar lagi, 1 menit saja. Mungkin bisa dibantu sama operator Mas Rizky. Kita foto bersama sejenak. Setelah itu silakan bisa kita meninggalkan Zoom. Mungkin para peserta bisa menyalakan ini ya videonya. Mungkin bisa dibantu Mas Rizky. Baik Mas Robi, mohon ditahan dulu ya untuk videonya, dinyalakan dahulu. Setelah nanti saya instruksikan untuk selesai, berarti sudah selesai untuk pengambilan gambarnya. Sampai kasih apa-apa. Satu, 2, 3. Lagi. Angkat jempol, Pak. Mas Riki sudah ya? Satu lagi ya? Siap, sudah Mas Robi. Oke, pakai jempol coba. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Iya. Mas Robi. Izin live, Pak.